I need a second to take a breath, to keep me guessing with what you said. You're in my head. Hai semua, hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman yang saya alami dulu sewaktu setelah saya melahirkan anak saya. Jadi ceritanya begini awalnya. Waktu itu di bulan Januari, setelah tahun baru, saya sudah merasakan kayak semacam kontraksi begitu, tapi ya masih ringan-ringan. Lalu saya ceritakan ke suami saya. Jadi saat itu juga suami saya mengambil cuti, tapi cuti yang tanpa, maksudnya cuti dari cuti sampai batas yang belum bisa ditentukan. Jadi pada saat itu tanggal 5 suami saya ambil cuti, tanggal 12 anak saya lahir. Lalu 3 hari kita di rumah sakit, saya dirawat karena pada saat itu kondisinya saya harus menjalankan operasi sesar. Setelah 3 hari di rumah sakit, lalu saya diizinkan pulang. Nah, pada saat itu otomatis suami saya harus balik dong, kembali bekerja dong, karena kan sudah selesai mendampingi saya pada saat melahirkan kan. Jadi pada saat itu ini saya mau tidak mau nih harus forsir memikirkan apa saja keperluan kita. Memerlukan keperluan saya dan anak saya selama suami saya tidak ada. Jadi harus membeli segala semacam pempes lah, atau sabun, atau sampo, atau pokoknya semuanya, karena pada saat itu ya di rumah tuh saya cuman berdua sama Jaden punya oma kan. Jadi singkat cerita, pada saat itu setelah saya melahirkan, maksudnya setelah kita tiba di rumah, saya tuh harus bener-bener forsir untuk pergi belanja. Padahal itu bener-bener baru habis lahiran loh. Jadi saya harus forsir pergi belanja semua keperluan untuk kita kan. Terus, nah jadi kan saya merasa saya sudah sehat nih, sudah sembuh nih, sudah bisa berjalan, berarti sudah sembuh kan. Jadi pada saat itu saya itu terlalu memaksakan diri, benar-benar sangat memaksakan diri. Saya sangat memaksakan diri agar saya bisa terlihat kuat, terlihat sehat begitu kan. Bahkan kan tempat perbelanjaan itu di main market itu kan biasanya ada tangga-tangga kan. Nah, tangga-tangga itu kan lumayan tinggi, kamu lewat. Tangga-tangga itu kan lumayan tinggi. Jadi saya tuh naik tangga, turun tangga, terus pergi lagi. Kayak misalkan di sini tidak ada, pergi lagi ke toko-toko yang lain. Terus harus mengalah, pokoknya saya tuh sangat forsir pada saat itu, harus semua, maksudnya selama suami saya pergi tuh semua keperluan itu harus sudah terpenuhi, sehingga saya tidak perlu lagi keluar untuk membeli karena semuanya sudah ada di dalam rumah. Jadi itu tuh saya lakukan selama sekitar 3 hari atau 4 hari sebelum suami saya berangkat kembali untuk bekerja ke Labuan Bajo. Jadi lahiran kita tuh di Ende ya. Terus pada saat itu, oh my god, jadi pada saat itu untungnya puji Tuhannya sebelum suami saya harus kembali bekerja, terjadilah sesuatu yang sangat tidak terduga, yaitu ternyata bekas luka operasi saya itu terkena infeksi. Jadi waktu itu antara jam 4 atau jam 5 pagi kan saya terbangun karena anak saya nangis minta dikasih ASI. Terus pada saat itu setelah saya memberikan ASI, anak saya tidur, saya ke kamar kecil kan. Nah, tanpa saya sadari ternyata luka
bekas operasi sesar saya itu ternyata sudah terbuka dan dia mengeluarkan cairan, dan cairan itu merembes ke kasur, ke spray. Dan setelah saya balik dari kamar kecil, saya melihat ada rembesan apa ini di tempat tidur kan. Terus saya tanya ke suami, sayang ini apa ya kira-kira, ini dari adik atau dari saya? Kan takut juga kalau misalkan dari anak saya kan, takutnya dari pusarnya atau dari mana gitu kan. Sayang ini dari mana ya, dari adik atau dari saya kira-kira? Aduh sayang, coba periksa deh, periksa bekas luka operasi. Buka begini, astagfirullah, ternyata bekas itu sudah sudah terbuka, sedikit terbuka, dan di situ sudah berair. Ternyata itu adalah rembesan-rembesan cairan dari bekas luka saya, luka sesar itu ternyata infeksi guys. Jadi waktu itu saya oh my god, ini bagaimana, apakah saya harus kembali dirawat atau gimana, sedangkan anak baru lahir. Terus saya bener-bener bingung kan pada saat itu. Jadi sudah, untungnya kita tuh punya saudara gitu, kayak keluarga, saudara lah begitu, yang ternyata dia itu adalah seorang perawat senior di rumah sakit. Jadi mama saya telepon ke, kita biasa panggilnya Mama Lia ya, karena anaknya bernama Lia. Jadi telepon, Mama Lia, Ma ini bisa tidak bantu ini Vera nih, ternyata dia tuh luka operasinya ternyata mengalami infeksi gitu kan. Jadi mama ini datang, terus lihat, oh iya benar infeksi, terus dia membersihkan, terus dia juga memberikan obat salep, terus juga dia memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi tidak perlu saya dirawat inap, maksudnya saya tidak perlu panik, tidak perlu cemas, ini akan baik-baik saja. Dia juga sangat-sangat memastikan bahwa tenang saja, 3 hari saya kembali lagi, semuanya akan. Dia juga sangat-sangat memastikan bahwa tenang saja, 3 hari lagi saya akan kembali lagi dan memeriksanya, dan saya pastikan bahwa lukanya sudah kering, cairannya sudah tidak keluar lagi, dan perlahan-lahan luka ini akan bekas luka itu yang terbuka akan menutup. Oke. Karena saya yakin sekali sama mama ini, saya sangat-sangat yakin dan saya sangat-sangat menaruh harapan besar kepadanya. Jadi saya tidak perlu memikirkan tentang luka ini. Yang sekarang saya harus hanya harus fokus kepada anak saya yang masih ASI, dan semoga agar ASI saya tidak ngedrop gitu. Jadi pada hari yang ketiga mama ini datang lagi kan, dan dia mengecek dan dia membuka plester bekas luka itu. Dia buka dan semuanya sempurna. Maksudnya benar-benar seperti yang kita harapkan, benar-benar seperti yang dijanjikan, bahwa semuanya akan terlihat baik-baik saja. Oh iya guys, jadi pada saat itu si mama ini bilang kalau selama 3 hari itu saya tidak boleh terkena air. Maksudnya luka saya tidak boleh terkena air, dan saya juga membersihkan diri. Kalaupun saya membersihkan diri, tidak perlu menyentuh area luka itu, tidak perlu, karena nanti dia yang akan membersihkan sendiri. Dan tentu saja guys, maksudnya saya tidak perlu merasa cemas, khawatir, karena saya yakin, sambil berdoa juga. Terus, dan itu guys, jadi pada saat itu, saat dia datang kembali dan melihat lukanya sudah kering dan sudah sembuh, kemudian dia memandikan saya dengan air panas, terus dia juga mengganti plester lukanya. Dia juga sedikit memijit-mijit tubuh saya. Pokoknya sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan telah memberikan saya orang-orang yang benar-benar sangat dapat membantu, peduli juga kepada keluarga kami. Terus guys, dari semua cerita saya ini, kesimpulannya adalah, jika kalian mengalami proses persalinan dengan cara sesar atau yang kasus seperti saya, dari awal tidak pernah menginginkan
Dari awal tidak pernah menginginkan melahirkan harus dengan cara sesar. Tapi apa boleh buat, pada saat itu ada satu dan lain hal yang membuat saya harus menjalani persalinan dengan cara sesar. Jadi hal-hal yang harus kalian perhatikan setelah menjalani proses itu adalah, ini maksudnya dalam artian setelah pulang ke rumah ya, bahwa yang pertama, beraktivitaslah sewajarnya. Karena kalau kita terlalu banyak karena kalau kecapean juga akan memperlambat proses penyembuhan daripada luka SC itu. Dan yang kedua adalah hindari aktivitas sampai berkeringat, atau hindari aktivitas yang buat fisik ada dari ujung sampai ujung itu bergerak. Jadi karena keringat itu akan mengundang semua bakteri-bakteri, terutama bakteri pada luka bekas jahitan kita, itu akan membuat sesuatu yang tidak enak, yaitu menjadi infeksi. Dan yang ketiga, usahakan agar bekas luka itu tidak berlembab. Jadi harus sering diganti ya perban itu, atau kasa itu harus sering diganti berkala ya. Oke, setiap hari itu pasti harus diganti sehingga dia tidak terlalu lembab. Oke guys, itu sini. Jadi itu sedikit pengalaman dan sharing pengalaman tentang sesuatu yang sudah saya alami waktu itu, waktu proses melahirkan anak saya ini, dimana ada hal yang sedikit tidak mengenakan. Maka dari itu saya rasa ini sedikit penting ya untuk kalian ketahui, atau untuk saya berbagi, mungkin untuk teman-teman yang akan mengalami proses melahirkan secara sesar, terkhususnya untuk anak pertama. Ini saya bagi-bagi pengalaman kepada teman-teman semua. Oke, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda, support Anda untuk channel YouTube saya yang sudah men-subscribe dan sudah menonton juga. Terima kasih, kalian semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan dadah.